Hari ini saudara-saudara, kita akan melanjutkan obsesi sejati bagian kedua, dan subjudulnya adalah jangan mempersembahkan sisa kepada Allah yang kudus. Nah, karena itu kita akan membaca teks kita dari Maleakhi pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan 13. Silakan kita bangkit berdiri, kita akan membaca untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama Maleakhi 1 ayat 8 sampai dengan 13. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan setiap tempat yang dibakar dan dipersembahkan kurban bagi namaku, dan juga kurban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ketika kita berbicara mengenai obsesi yang sejati, kita sedang berbicara mengenai all out for Jesus. Memberi sepenuhnya bagi Yesus. All out. Yesus ya atau tidak sama sekali. Sepenuhnya atau tidak sama sekali. Tidak ada di setengah-setengah. Dan saudara, ada yang mengatakan, ini kan Pak kok perjanjian lama. Ini Maleakhi kan perjanjian lama, kan kita hidup di perjanjian baru. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ayat dan message ini menggema di akhir Alkitab kita, yaitu jemaat Laodikia. Yesus berbicara kepada gerejanya dan menghardik, menegur gerejanya, yaitu Laodikia. Dikatakan kamu tidak panas atau tidak dingin. Kamu suam-suam, aku muntahkan kamu dari hadapanku. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kata dimuntahkan di situ artinya betul-betul orang yang mengeluarkan isi perutnya. Ini bukan arti metafora atau arti yang secara puisi, enggak. Ini betul-betul Allah mengatakan aku tidak bisa menerima kamu karena kamu tidak panas maupun tidak dingin. Apa kesamaan antara pesan Maleakhi dengan pesan di dalam Laodikia? Kita tahu bahwa suam-suam itu bukanlah air panas campur air dingin, bukan. Tetapi air yang panas lalu karena perubahan waktu dia makin lama makin dingin. Air dingin segar, tetapi karena perubahan waktu terjadi penurunan temperatur sehingga dia menjadi suam-suam. Kalau saudara minum air yang dingin sekali enak. Tapi kalau udah suam-suam itu kalau diminum nek. Rasa mau muntah gitu loh. Kenapa saya katakan ada kesamaan antara teguran gereja
Laodikia dengan jemaat Israel dari Maleaki. Karena Maleaki ini ditulis pada akhir daripada nabi-nabi kecil. Dan Maleaki ini momen setelah bangsa Israel itu pulang dari pembuangan Babelonia. Dan kita tahu di dalam kitab Hagai, kitab Zakaria, waktu mereka pulang, mereka ini udah lama di pembuangan, 70 tahun. Gak pernah menyembah Tuhan. Gak pernah datang ke bait suci. Gak ada mungkin Lewi tapi gak tahu, mereka gak pernah melakukan kurban lagi. Banyak yang tidak tahu Taurat. Jadi kalau kita tahu bagaimana mereka pulang, mereka dalam kondisi miskin, apa yang mereka lakukan pertama? Mereka mau membangun rumah mereka. Itu sebabnya di Hagai dikatakan, kamu peduli dengan rumahmu tapi rumah Tuhan reot-reot. Zakaria memberikan semangat kepada mereka karena dikatakan kamu udah patah semangat, kok gak bisa kami membangun rumah Tuhan. Hampir terbengkalai puluhan tahun, tetapi kemudian oleh anugerah Tuhan kepada Zerubabel, kepada bupatinya dikatakan kamu akan membangun. Ada perbedaan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, perbudakan. Mereka sangat sukacita. Kita tahu di dalam Keluaran 15 Miriam itu sorak-sorak, dia bikin lagu saudara. Di Keluaran 15, bagaimana mereka keluar dengan begitu hebat, Tuhan begitu dahsyat. Dan kemudian mereka mulai pengembaraan mereka, mulai sebuah bangsa di situ. Sampai puncaknya di masa Daud dan Salomo. Tetapi kemudian kita melihat ada degradasi dan turun terus. Mereka kemudian dibuang, kedua bangsa itu dibuang, Israel dibuang, tidak kembali lagi dengan benar. Terjadi yang namanya Samaria. Tetapi Yehuda dibuang, mereka kemudian mengalami keadaan yang merosot secara rohani. Nah, Maleaki ini seperti sebuah surat perdebatan antara Allah dengan nabinya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan di situ. Dari mana kamu mengatakan Tuhan kami ini menghina engkau? Dari mana kamu bilang Tuhan kami ini tidak menghormati engkau? Kami ini jahat. Dari mana kami tahu kami ini perampok? Itu kan gitu terus surat Maleaki itu. Saudara-saudara, ini penting. Karena yang terjadi adalah kekristenan suam-suam itu ketika seseorang yang dulunya berapi-api, berkobar-kobar. Tapi berjalannya waktu mereka kehilangan semangat. Laodikia. Kalau saudara baca Laodikia di Kolose, gereja yang begitu berapi-api. Tetapi 25 tahun kemudian Allah melalui Yesus Kristus harus menghardik kota ini. Harus menghardik pemimpin-pemimpinnya. Harus menegur jemaat itu. Dan mengatakan, kamu pikir kamu kaya karena kamu punya banyak emas. Kamu pikir kamu kaya karena kamu punya perpakaian yang sangat mewah. Karena Laodikia itu salah satu pusat pewarnaan pakaian yang datangnya dari pewarnaan alami, yaitu dari kerang-kerangan yang ada di Laut Mediterania. Kita tahu Lydia penjual kain ungu, itu kain ungu bukan yang dicelup pakai wantek saudara, atau apa itu, bukan ya. Tapi itu datang dari pewarna alami yang ada di kerang-kerangan yang ada di Laut Mediterania, sehingga itu begitu mahal sekali. Kamu berpakaian mahal, kamu pakai emas, kamu punya kacamata. Dulu belum ada kacamata, tapi mereka menemukan, karena Laodikia itu pusat daripada optik. Orang belajar optik itu di Laodikia. Itu mereka menemukan minyak yang bisa melumas sehingga mata mereka itu bisa terang. Kayak sekarang orang pakai kacamata gitu loh. Ya, dulu belum ada, tapi pakai minyak itu, pakai obat tetes gitu loh. Mereka bisa. Dan dia bilang apa? Kamu berpikir karena kamu merasa kamu hebat dan teknologi kamu bagus dalam optik. Kamu berpikir kamu bisa melihat, kamu sebenarnya buta. Kamu tidak panas maupun tidak dingin. Aku muntahkan kamu. Artinya saudara, ini begitu serius. Nah, di dalam Maleaki dikatakan kamu tidak menghormati aku. Penghormatan dipakai kata kabet atau kabot. Itu artinya bukan satu kali, tetapi terus menerus harus kamu lakukan. Lalu dikatakan bagaimana caranya kami mencemarkan, bagaimana caranya kami meremehkan meja Tuhan.
Nah, mari kita lihat ada 3 hal yang kita perlu belajar. Bagaimana orang itu mempersembahkan persembahan sisa kepada Tuhan. Tapi perhatikan di dalam ayat yang ke-8 ini. Tidakkah itu jahat? Katakan sama-sama, jahat. Kalau kita berpikir kata jahat, apa yang terpikir dalam pikiran kita? Sebuah perbuatan, tindakan yang salah secara moral, tindakan yang mungkin bisa dipenjara, orang kejahatan, kriminal, mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun. Tetapi kata jahat yang dipilih di dalam bahasa Ibrani ini adalah berasal dari kata ra. Dan ra ini ketika Yesus berkata di dalam khotbah di bukit, kalau kamu marah, hukum Taurat mengatakan jangan membunuh. Tapi aku berkata kepadamu, jika engkau marah, kamu sudah membunuh. Tetapi lalu Yesus lanjutkan lagi. Kalau orang berkata raka kepada seseorang, raka itu artinya sekarang ini mungkin jahanam, kata yang kutuk. Lalu dikatakan apa? Kalau kamu ngomong raka, kamu masuk neraka. Nah, ini kata ra di sini. Tuhan bilang gini, kamu jahat. Kenapa kamu jahat? Karena dengan kata lain, kamu dengan sengaja membawa persembahan itu merupakan sebuah tindakan penghinaan. Tindakan bukan karena kelalaian, sorry, lupa, nggak tahu, bukan. Mereka dengan sengaja. Ini kejahatan yang mencerminkan hati mereka yang tidak sama sekali menghargai Tuhan. Hari ini kita akan belajar 3 kebenaran. Bagaimana seseorang Kristen mempersembahkan yang sisa kepada Tuhan. Jangan mengatakan, kita nggak tahu, udahlah, yang penting kasihkan daripada enggak sama sekali. Gitu tak? Masih untung dikasih sama Tuhan daripada enggak. Ntar dulu. Menerima kurban itu sudah sejak awal Tuhan punya standar. Sebelum ada hukum Taurat. Kejadian pasal yang 4. Kain dan Habel. Mungkin saudara-saudara di sini banyak terpengaruh sama guru sekolah minggu yang baca Alkitab. Kenapa kurban Kain itu ditolak? Karena dia bawa tomat busuk, bawa sawi yang layu, bawa daun-daunan. Karena dia petani kan? Bawa buah-buahan yang gak diterima sama Tuhan. Bukan saudara. Bukan. Karena Tuhan sudah membuat itu. Caranya dia datang dan didatangi, dihampiri adalah lewat ada yang mati. Waktu Adam berdosa, Tuhan harus memotong domba itu, mengulitinya dan membuat baju untuk ketelanjangan mereka. Dan saya percaya orang tuanya mengajarkan kepada kedua anak ini, karena kemudian Habel melakukan. Tapi Kain merasa, aku punya cara sendiri. Nah, itu agama saudara. Cara aku untuk datang sama Tuhan, versiku sendiri. Bahkan versi terbaikku. My best version. Itu agama. Dan orang yang hidupnya dengan roh agamawi adalah orang yang menghakimi orang lain menurut standar rohaninya. Seperti orang Farisi. Aku tidak lalim. Aku tidak jahat. Aku tidak mencuri uang seperti pemungut cukai itu. Enggak. Tuhan marah. Tuhan mengatakan itu jahat. Kamu menghina saya, menghina kekudusan. Nah, 3 hal ini. Yang pertama saudara, dari mana kita bisa mempersembahkan korban yang sisa-sisa? Ketika kita mengabaikan kekudusan Allah. Malaki pasal yang ke-8, 1 ayat 8 dan 9. Apabila kamu membawa seekor binatang yang buta untuk dipersembahkan, bukankah itu jahat? Coba bawa persembahan itu kepada bupatimu. Artinya gini, berani nggak kamu bawa ini ke pejabat dan bilang, pejabat, ini korban yang timpang. Mungkin bagus kalau cuma ditolak. Kalau kamu dibunuh gimana? Karena dianggap penghinaan. Orang kita untuk Sinji aja uangnya mesti uang baru kok. Ada gak yang uangnya lusuh-lusuh gitu? Yang dari pom bensin atau dari uang parkir.
Nggak ada. Orang mau kasih ke orang aja di dalam ini mesti lusuh, mesti disetrika. Apalagi mungkin kalau ke pejabat. Uangnya mesti uang baru. Saudara-saudara, kenapa kita merasa bisa melakukan apa saja kepada Tuhan dengan versi kita? Karena orang gagal memahami Allah itu kudus. Katakan sama-sama, Allah itu kudus. Suara sorgawi cuma satu ketika di sorga nanti. Bukan dahsyat, dahsyat, dahsyat. Itu cuma worship leader yang ngomong dahsyat Tuhan. Malaikat gak pernah ngomong dahsyat sama Allah Bapa. Malaikat gak pernah ngomong hebat kepada Allah Bapa. Suara sorgawi cuma satu. Apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, Jehovah Sebaot. Dan Allah semesta alam itu artinya Jehovah Sebaot, itu yang diperkenalkan dan dipakai oleh Tuhan dalam berbicara kepada Maleaki. Artinya begini, hei, aku ini Allah alam semesta, terus kamu perlakukan kayak gini. Di mana penghormatan kamu? Nah itu kira-kira. Tetapi Bapak Ibu, ini Tuhan kerjakan karena ada ayat 2. Di ayat 2 dikatakan, aku mengasihi kamu firman Tuhan. Titik. Dia nggak bilang Jehovah Sebaot. Dia bilang apa? Yehova. Titik. Pertama, dia katakan aku mengasihi kamu. Ini di dalam gramatikal Ibraninya continuous tense. Jadi aku terus dan akan terus mengasihi kamu. Aku tidak akan pernah berhenti mengasihi kamu. Padahal mereka sudah jahat. Mereka sudah berontak. Mereka menyembah berhala. Mereka harus dibuang. Tetapi Alkitab berkata, Allah menyesah orang yang dikasihinya. Kalau anak itu tidak disiplin, berarti anak itu sedang menjadi anak haram. Orang tua perlu mendisiplinkan anaknya karena apa? Karena orang tua mengasihi anak itu. Kalau misalnya, udahlah terserahlah. Mau kamu mati kayak itu urusan kamu. Nah itu berarti orang tua sudah tidak sayang sama anak itu. Karena sudah dianggap tidak ada. Tetapi Bapak Ibu, di sini Allah yang kudus. Perhatikan, di sorga malaikat itu tidak berdosa kan? Tetapi sama-sama tidak berdosa dengan Allah. Tetapi kenapa dikatakan Allah kudus? Kita nanti dalam tubuh kebangkitan di sorga tidak ada dosa lagi. Tapi kita bukan Tuhan. Dan kenapa kita masih mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah saya juga kan kudus. Saya nggak berdosa. Karena kudus bukan semata-mata tidak berdosa Bapak Ibu. Sepatu Anda kudus nggak? Tapi kan dia nggak berdosa. Kecuali pernah kamu pakai itu untuk lempar orang. Tapi kalau enggak, dia nggak pernah berdosa. Kudus nggak dia? Karena terlalu cetek pemahaman kita. Kita bilang bahwa kudus itu artinya tidak berdosa. Kudus itu artinya dipisahkan, berbeda sama sekali. Kodesh, dipisahkan artinya. Dia tidak sama dengan manusia. Ada perbedaan antara Allah dan pencipta. Sekalipun sama-sama tidak berdosa. Malaikat dengan ciptaan, dengan Allah. Sama-sama tidak berdosa, tetapi tetap malaikat berkata kudus, kudus, kudus. Ada satu penghormatan yang berbeda. Kenapa Bapak Ibu? Kita mesti sadar bahwa Allah yang kudus ini layak mendapat penghormatan yang terbaik. Karena begini. Karena dia yang kudus ini, dengar baik, lihat ke saya semua, ini serius. Lihat ke saya semua. Karena dia pribadi yang di sorga itu punya hak mengambil nyawamu hari ini. Bisa mengatakan hari ini kamu selesai, hari ini kamu masih lanjut. Cuman dia yang bisa. Kamu bisa duduk di situ dan mati. Kamu bisa sambil setir mobil tetap mati. Kalau Tuhan bilang selesai, selesai. Mau kamu duduk-duduk, mau kamu habis maintenance, mau kamu habis lari, mau kamu makan-makan, tetap selesai. Mau kamu habis khotbah, bisa. Kalau Tuhan bilang selesai, selesai. Artinya begini, kalau pribadi ini punya kuasa yang begitu hebat, masih berani gak kita main-main sama dia? Tapi kenapa kita bisa datang beribadah
dengan cara yang seenaknya. Budaya online itu bisa bagus, bisa tidak bagus sama sekali. Sekarang ini saya mau mengatakan orang yang hanya mengandalkan online, mungkin dia bukan beribadah, dia sedang nonton ibadah. Karena begini, bila engkau sungguh-sungguh beribadah online, akankah kau berpakaian seperti waktu kamu beribadah? Salah seorang pemimpin kita di Belanda meninggal. Dan kemudian kemarin ada pemakamannya dan pakai YouTube. Jadi nggak bisa kita kontak, punya dua arah. Kita ibadah. Dan saya pakai pakaian seperti layaknya saya pergi ke pemakaman. Tidak pakai jas. Tapi saya menghormati. Enggak tiba-tiba duduk-duduk gitu. Saya tetap di depan, Ibu Vivi ganti baju dan lihat. Padahal cuma YouTube. Kita nggak disorot. Beda kalau Zoom kan. Tetapi kenapa? Baru kemudian Roh Kudus bilang, Markus, kenapa kamu bikin begitu? Karena kamu punya relasi dengan almarhum. Dan saya bilang, iya. Sebelum dia kena serangan jantung, dia mengatakan, Pak Markus, dia telepon saya. Pak Markus, besok kita rapat Pak ya, untuk tahun 2025. Apa yang Tuhan akan kerjakan. Hari terakhir saya ke sana, saya cerita banyak tentang bagaimana hidupnya, bagaimana dia ketemu sama istrinya, bagaimana dia sampai ke kampusnya dan dia harus mengorbankan masa depannya untuk melihat dia mau menikah dengan istri yang dia begitu sayanginya. Karena relasi. Tetapi kalau kita nggak punya relasi dengan jemaat itu, kita banyak kanal YouTube, banyak pengajaran bagus di YouTube. Tapi bisa saja kita tidak sedang beribadah di gereja itu, tapi kita sedang nonton ibadah di situ. Karena you nggak punya relasi dengan jemaat itu. Hati-hati. Nah, bagaimana kita bisa mengabaikan kekudusan Allah ketika kita memberi korban asal-asalan? Kita lupa bahwa Yesus itu bukan sekedar raja, dia imam. Ini beda dengan orang Israel. Orang Israel rajanya dari Yehuda, imamnya dari Lewi, betul kan? Tetapi di dalam kitab Ibrani dikatakan keimamatan Yesus adalah keimamatan dari Melkisedek. Melkisedek artinya raja orang benar. Malek Sedek, raja kebenaran. Dia raja tetapi juga dia imam yang maha tinggi. Tidak ada asal usulnya, bukan berarti dia antah berantah kayak Mr. Bean jatuh dari langit, bukan. Itu artinya bahwa bicara mengenai kekekalan. Dan Yesus menggenapi kedua fungsi imam dan raja itu di dalam dirinya. Karena yang menerima persepuluhan itu lebih tinggi derajatnya di dalam perjanjian lama daripada yang memberi. Abraham memberi persembahan itu kepada Melkisedek. Dan Yesus adalah imamat rajani. Dan Allah berkata kepada kita lewat Rasul Petrus, kamu adalah bangsa yang terpilih. Kamu adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat yang kudus, bangsa terpilih, pilihan Allah, bangsa yang spesial. Berarti kita ini adalah imam-imam kerajaan. Kita bukan sekedar imam karena jalur Lewi, jalur hukum Taurat, bukan. Bapak Ibu, kalau kita sadar bahwa saya ini adalah imam kerajaan Allah, pertanyaannya, apakah saya sedang mencerminkan raja saya? Apakah hidup saya, karakter saya, caranya saya datang sama Tuhan, menghormati ibadah adalah seperti dia raja yang hadir saat ini? Kita doa, Tuhan hadirlah Engkau. Tapi kita punya macam-macam ide tentang bagaimana kehadiran Tuhan. Mungkin dibilang Tuhan hadir kalau bulu kuduk berdiri. Tuhan hadir kalau aku nangis-nangis. Tapi berapa di antara saudara tahu bahwa Tuhan hadir berarti dia kudus? Berarti semua tempat itu dikuduskan Tuhan. Nah yang kedua, bahwa kita mempersembahkan sisa pada waktu kita menjadikan penyembahan yang remeh. Kita memberikan kurban yang remeh, yang murahan.
Korban yang murahan, ayat 10 dan 11. Dia bilang begini, jika bait Tuhan itu rumahnya ditutup, rumah Tuhan itu ditutup, tidak ada persembahan sama sekali, aku terima enggak kenyataan bahwa rumah Tuhan ditutup? Dia bilang tidak, aku tidak bisa terima itu kenyataan. Karena bait suci perintahnya adalah apa? Ukupan itu harus 24 jam. Tidak boleh berhenti, tidak boleh gelap, tidak boleh ditutup. Siapa yang nutup itu? Orang Babel. Setelah dirampok habis, semua tidak ada lagi barang-barangnya, ditutuplah rumah Tuhan. Apakah Tuhan berkenan? Tidak. Sekarang dia bilang, kalau aku tutup, aku berkenan enggak? Enggak. Nah, kira-kira menurut kamu, dengan kamu bawa korban murahan begini, aku berkenan enggak? Enggak juga. Dengan kata lain, Tuhan mau mengatakan begini, tidak ada penyembahan dengan penyembahan yang apatis, yang seenaknya saja pun sama di mata Allah, jahatnya. Bagaimana kita menyembah Tuhan? Bagaimana kita datang sama Tuhan? Apakah kita datang dengan murahan, dengan kurban yang murahan, penyembahan yang setengah hati, penyembahan yang tidak ekspresif? Amin. Wah, luar biasa minggu lalu saudara. Saudara mesti datang minggu lalu penyembahan. Ibu Mia begitu dahsyatnya sampai bulu matanya gugur saudara. Tunduk di bawah kaki Yesus. Gak usah takut blobor make upnya. Ini udah lebih ekstrim saudaraku. Bulu matanya tunduk di bawah kaki Yesus. Saya mau mengatakan kadang-kadang kita, karena saya pernah ada di satu negara yang mereka takut keringetan kalau nyembah Tuhan. AC-nya dibikin dingin sekali supaya gak keringetan kalau nyembah Tuhan. Sementara kita di sini kalau nyembah Tuhan udah kayak ada yang helikopter lah, apalah segala macam lah. Keringat lah. Tapi aduh ini norak banget sih. Radikal banget sih kau loncat-loncat. Saudara-saudara, lihat Daud ketika dia betapa dia menghargai bait suci, ketika tabut Tuhan itu. Kenapa Daud bisa sampai gila-gilaan? Seperti orang gila dikatakan, ketika tabut Tuhan itu datang dia nari-nari kayak orang gak karu-karuan, sampai istrinya bilang, aduh malu banget punya suami kayak gitu. Tapi kemudian apa yang terjadi dengan Mikal? Mandul. Kamu menghakimi hadirat Tuhan, kamu mandul secara rohani. Kamu gak punya buah dalam hidupmu. Tapi kenapa Daud bisa sampai begitu? Karena Daud ngalamin bagaimana mati orang-orang mati di waktu membawa tabut itu. Itu orang-orangnya dia semua. Dia tahu betapa kalau gak ada hadirat Tuhan kita binasa. Berapa di antara kita yang punya keseriusan itu? Sehingga ketika kita mengatakan marilah kita memberi yang terbaik, jangan batasi hanya pada waktu ngambil persembahan. Karena biasanya itu yang terjadi kan, mari saudara-saudara kita akan memberi yang persembahan yang terbaik kepada Tuhan. No. Persembahanmu yang terbaik adalah seluruh hidupmu, seluruh pekerjaanmu, seluruh aspirasimu, seluruh mimpimu. Untuk kemuliaan Tuhan. Apakah engkau memberi itu dengan sebuah tekad? Kalau kita datang kepada Tuhan, jangan kasih murahan. Kenapa? Kalau saudara kenal Allah saudara, yang begitu mengampuni engkau, yang begitu menyayangi engkau nggak akan hitung-hitungan. Amin saudara. Dan yang terakhir, bahwa kita memberi kurban sisa itu karena kita mengabaikan kekudusan, karena kita memberi yang murahan. Saya nggak bilang murahan itu harga murah, bukan. Tapi nggak mau berkorban saudara. Dan yang terakhir saudara, bahwa kita bisa memberi korban sisa itu karena kita melihat penyembahan itu beban. Ibadah itu beban. Ayat yang ke-12 dan 13. Saya mau bacakan ayat 13. Karena ayat 13 ini di bahasa terjemahan Indonesia baru 1 berbeda dengan terjemahan Indonesia baru 2. Coba kita lihat ayat 13. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya. Tuh. Dan kamu menyusahkan aku. Jadi ini ketika mereka mengeluhkan, oh susah, kamu menyusahkan Tuhan, kata Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, binatang yang sakit, kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Saya mau baca terjemahan Indonesia 2. Kamu berkata, lihat ini menyusahkan saja. Kamu mencibir aku. Bayangin gak? Cih gitu ya, cuih gitu mungkin. Kamu mencibir, artinya apa?
Apaan tuh Tuhan? Kamu mencibir aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang rampasan, binatang yang ditimpang dan sakit. Itulah yang kamu bawa sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerima dari tanganmu? Udah sikapmu mencibir, kamu bilang ini susah, ini menyusahkan, ini menjadi beban. Datang ibadah jadi beban. Kenapa kita masih menganggap ibadah itu kewajiban yang memberatkan, bukan sukacita? Aduh, hari Minggu lagi, hari Minggu lagi. Aduh, mengganggu jam tidur saya, mengganggu jam olahraga saya. Aduh, live group lagi, live group lagi. Aduh, baca Alkitab, doa pagi, doa puasa. Pertanyaannya, apakah kita masih punya gairah nggak bersekutu? Masih punya gairah nggak baca firman? Apakah ibadah hanya sekedar sebuah kewajiban? Supaya aku dianggap orang Kristen yang baik? Supaya jangan ada orang yang membuat saya mengatakan saya ini orang yang nggak benar? Atau karena engkau mencintai Tuhan? Saya mau tutup dengan ilustrasi ini. Seperti apa sih kalau kita itu ikut Yesus? Ikut Yesus itu ibarat orang yang naik eskalator yang turun. Oke? Eskalatornya turun. Terus turun terus aja gitu, muter ya. Terus saudara ada di atas. Di tengah lah mungkin atau itu. Apa yang terjadi? Engkau diam, engkau keseret ke bawah kan? Oke, ingat ya, eskalatornya turun. Maka apa yang kamu harus lakukan? Kamu harus naik ke atas. Naik terus. Terus naik. Dan apa yang terjadi? Apa yang akan dilihat oleh orang di sampingmu? Orang aneh. Ini kali baru turun dari pohon kali. Saudara-saudara, kalau kita ngikut Yesus, kalau kita beribadah untuk mempertahankan semangat rohani kita, gak bisa cuman diem-diem. You have to fight, melawan arus itu. Kalau perumpamaan zaman dulu, ikan yang melawan arus kalau berenang. Karena itu lambang daripada gereja di awal, di abad pertama. Ikan yang iktus itu, yang berenang tapi di arus yang berbeda. Seperti ikan salmon, ya, salmon itu. Salmon itu kalau mau mati, mau bertelur, dia dari laut dalam, ya, dari laut dia loncat terus sampai ke muara. Berarti kan melawan arus. Hanya untuk bertelur. Dan di situ saya ingat waktu itu saya di Vancouver, di hutan lindung Vancouver, saya liatin bagaimana. Dan saudara lihat ada binatang, ya, beruang. Ya masuk aja langsung karena lawan arus kan. Nggak perlu effort dia berdiri, begini masuk saudara. Karena mereka berjuang hanya untuk melahirkan. Bertelur, setelah bertelur mereka mati. Semen aja masih punya semangat hidup untuk melahirkan generasi berikutnya. Bagaimana dengan kita yang punya masa depan di sorga sana? Akankah kita masih diam-diam dan memble? Atau kita akan lari terus mengejar dan berjuang? Karena bulan ini tema kita adalah komitmen. Nilai Christ yang pertama itu C, komitmen. Kita hidup, kita komit untuk menjadi orang yang memberi yang terbaik. Hidup kita dipersembahkan sebagai kurban. Kenapa? Karena Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Hari ini saya mau mengajak kita semua Bapak Ibu untuk kita memberi yang terbaik. Jangan sisa-sisa. Beri yang Tuhan sudah berikan karena Dia telah mengasihi kita dan akan terus mengasihi kita. Mari kita bangkit berdiri saudara.